Huang Chengcheng, apakah kamu sudah gila? Tidak, pikiranku sangat jernih saat ini. Sudah sadar. Kamu perlu melakukan refleksi diri yang serius. Merenungkan apa? Merenungkan, apakah selama ini saya terlalu lunak padamu? Merenungkan, apakah saya terlalu membiarkanmu? Atau merenungkan, air dingin yang pernah kamu siramkan padaku, yang tidak sempat saya rebus sebelum saya siramkan balik padamu. Huang Chengcheng, ke sini. Saya memanggilmu, apa kamu tidak dengar? Kenapa kamu terlambat pagi ini? Biar saya beritahu. Bonus kehadiran penuhmu bulan ini hangus. Dan bonusmu juga hangus. Melampar saya. Kamu benar-benar berani melempar Tiko ke arah saya sekarang, begitu? Saya lihat kamu sudah tidak ingin bekerja di sini lagi. Kalau kamu tidak mau bekerja, keluar dari sini sekarang juga. Tutup mulutmu. Kakak Chen, kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Gaji kami cuma 3.000 yuan sebulan. Dan kamu selalu memotong gaji kami sesukamu. Kamu cuma direktur HR, dengan sedikit kekuasaan. Dan kamu benar-benar merasa dirimu hebat. Kamu, katakan sekali lagi. Jika kamu tidak mendengarku dengan jelas, saya bahkan bisa memahatnya di batu nisanmu. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sedang menjemput ajang. Kamu seenaknya memotong gaji orang kapanpun kamu mau. Itu benar-benar mencari masalah. Huang Chengcheng, kenapa kamu berkeliaran selama jam kerja? Mengembara lebih baik daripada sekadar bermalas-malas, Anit. Luar biasa. Rasanya benar-benar luar biasa. Seperti sebatang lidi yang merangkai banyak harta seperti manisan buah. Halo Siran, ada yang salah? Memangnya aku harus sibuk dulu baru boleh meneleponmu? Hari ini ulang tahunku. Apa kamu lupa? Bu Siran, sahabat Huang Chengcheng. Jangan lupa datang ke Hotel Qiansu untuk makan malam nanti. Siran, kado apa yang kamu inginkan malam ini? Aku mau pesawat terbang, apa kamu mau membelikannya untukku? Bercanda. Selama kamu bisa datang itu saja sudah cukup. Kenapa pesawat terbang? Aku mengerti. Sejak kecil sampai sekarang, Siran adalah satu-satunya teman yang kumiliki. Tuan muda yang terperangkap dalam sangkar emas itu mendambakan kebebasan lebih dari apapun. Kalau begitu aku akan memberinya sepasang sayap baja, agar dia bisa terbang jauh kapanpun dia mau. Si Han. The film was Jika kamu translated bersama Huang and Chengcheng, narrated by kamu M tidak akan Media. pernah punya kesempatan untuk menyetir mobil seperti ini. Tentu saja Nona Tian. Mobil ini memang terlihat bagus. Kalau begitu, apa kamu mau mencobanya? Perlu ditanya lagi. Tentu saja. Sial sekali. Manajer Wang, berapa harga mobil paling mahal di sini? Maaf Nona. Ini adalah DLR M4S dengan standar tertinggi di kota ini. Bahkan mobil termurah, mulai dari 300.000. 300.000. Itu benar-benar sangat murah. Sepertinya mobil-mobil di sini tidak semahal itu, ternyata. Saya punya teman yang berulang tahun ke-22 hari ini. Apakah Anda punya mobil seharga lebih dari 1 juta? Nona yang terhormat, model kami yang paling mahal adalah 2 juta. Lihat. Ekspresimu berubah-ubah. Sayang sekali kamu tidak belajar seni ganti wajah si Cuan. Baiklah, tunjukkan yang paling mahal itu. Satu lagi, nama belakang saya Huang. Ya, Nona Huang yang terhormat. Silakan masuk. Huang Chengcheng. Kenapa pengganggu ini masih berkeliaran di sini? Dia bahkan mengikutiku ke sini. Eyo, mari kita lihat.
Bukankah si Huang kecil ini yang saya pecat? Apa? Datang untuk melamar jadi tukang cuci mobil. Jika kamu benar-benar butuh pekerjaan, demi menghormati Zihang, saya bisa membantumu bicara pada atasan. Manajer di sini adalah teman saya. Simpan saja kebaikan palsumu itu. Saya di sini untuk membeli mobil. Beli mobil? Apa aku tidak salah dengar? Kamu boleh saja mengikutiku. Tapi jangan berbohong soal membeli mobil. Lihat lencana di mobil-mobil ini. Yang mana dari mobil ini yang mampu kamu beli? Tuan, tadi Anda sedang melihat mobil yang mana? Yang harganya 350.000. 350.000. Kamu dengar itu? Apa kamu mampu membayarnya? Ayo Zihang. Saya akan mengajakmu test drive. Beberapa orang hanya bisa melihat. Nona Huang, apakah Anda ingin melakukan test drive sekarang? Ya. Ayo. Apa kamu menyukainya? Bahkan jobnya dari kulit asli. Jauh lebih baik daripada barang murahan dari orang lain, kan? Saya sangat senang sudah putus dengan Huang The Chengcheng. film was Kalau tidak, saya tidak translated akan pernah and bisa narrated menikmati by M. barang Media. semewah ini. Nona Tian, Anda sangat baik pada saya. Nona Tian, mobil jenis apa ini? Ini adalah mahakarya kebanggaan kami. Siapa yang sanggup membeli ini? Huang Chengcheng. Huang Shenzhen, Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Huang Shenzhen. Siapa yang menyuruhmu menyentuh mobil ini? Bisa bayar kalau kamu merusaknya. Manajer Wang, mobil ini harganya 2 juta kan? Ya Nona Huang, ini kontrak pembeliannya. Kamu, tinggal tanda tangan di sini. Manajer Wang, apa Anda sudah kehilangan akal? Apa maksud Anda dia membeli mobil ini? Dia hanyalah wanita yang baru saja saya pecat. Apa Anda benar-benar berpikir dia bisa mengeluarkan 2 juta? Apel, Anda tidak benar-benar percaya. Dia bisa membeli mobil ini kan? 300.000. Harganya memang cukup murah. Sepertinya mobil-mobil di sini tidak semahal itu ternyata. Saya punya teman hari ini yang merayakan ulang tahun ke-22. Mobil seharga lebih dari 1 juta. Apakah Anda punya? saya percaya padamu. Manajer Wan, Anda pasti sudah ditipu olehnya. Saya bersamanya selama bertahun-tahun. Huang Shenzhen, dia cuma pekerja biasa. Saat dia membelikan saya kado ulang tahun, dia harus berhemat mati-matian, hanya untuk mengumpulkan uangnya. Saya tidak menyangka, jadi semua usahaku yang tulus dan pengabdianku yang sungguh-sungguh tidak berarti apa-apa bagimu. Baiklah. Baiklah, Manajer Wang, gesek saja. Kartunya itu diterbitkan saat dia pertama kali bekerja di sini. Limit hariannya hanya 5.000. Anda bahkan tidak akan mampu mengumpulkan jumlah sebanyak ini dalam setahun. Gesek yang ini. Ini adalah, kartu Supreme. Apa itu? Apa itu kartu Supreme? itu adalah kartu tingkat tertinggi dari Bank Tenggara. Bahkan teman-teman saya yang memiliki perusahaan terbuka belum pernah bisa mengajukan satupun. Huang Shenzhen, saya tahu kamu kesal. Karena saya mencampakkanmu, tapi tidak perlu berlagak dengan kartu palsu. Kemari dan pamerlah, oke? Pembayaran berhasil. Transaksi selesai. Jumlah pembayaran 2 juta yuan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nona Huang, kartu Anda. Huang Shenzhen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Mustahil. Film was translated Dari mana kamu and mendapatkan kartu narrated ini? by M. Apa Media. urusannya denganmu? Benar sekali. Ingat, tolong bungkuskan kunci mobilnya untuk saya. Saya ingin memberikannya kepada seseorang. Anda mendapatkannya Nona Huang. Shenzhen, Ada apa? bagaimana bisa kamu tiba-tiba begitu kaya? Apa kamu menjalin hubungan dengan orang kaya? Dan, mobil yang kamu beli ini, kamu benar-benar memberikannya begitu saja? Ini ulang tahun teman saya. Dia tadinya ingin pesawat, tapi pesawat tidak mudah dibeli, jadi saya belikan mobil saja, sebagai tanda mata. Pesawat, dia benar-benar menghabiskan 2 juta untuk kado ulang tahun seorang teman jika saya tidak putus dengannya. Bukankah semua ini seharusnya menjadi milik saya? Shenzhen,
Zihang, mau kemana kamu? Nona Tian. Saya hanya penasaran, bagaimana Huang Qingshen tiba-tiba menjadi begitu kaya? Seorang pekerja rendahan di bawah perintahku. Berani-beraninya bersikap lancang padaku. Nona Huang, apakah Anda ingin membawa mobilnya? Sekarang juga. Tolong kirimkan saja untuk saya. Saya sudah mengirimkan alamatnya. Taruh saja di depan pintu. Dimengerti. Semoga hari Anda menyenangkan, Nona Huang. Cheng Chen. Seandainya kamu tahu kalau aku memberimu tas ini, kamu pasti akan berjingkrak kegirangan. Siram. Itu mobil sport yang memukau. Cinan teman sekelas Wang Cheng Chen. Lihat, Tas ini sangat menawan. Apa kamu melihat Cheng Chen? tidak. Tas ini. Kamu tidak berencana memberikannya padanya, kan? Aku sudah melihatnya mengincar tas itu sejak lama. Aku membelinya khusus untuknya. Gusiran, apa kamu sudah gila? Ini model terbaru. Harganya setidaknya puluhan ribu. Apa dia memberimu kado? Tidak masalah. Selama dia datang itu sudah cukup. Sekalipun dia membawa kado, itu hanya barang murah paling cuma beberapa ratus yuan. Bukankah itu membuang-buang uang? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Bukankah kado seharusnya tentang ketulusan? Kamu hanyalah anak seorang pemilik tanah yang naif. Cinan, kenapa kamu pergi dan menambahkan pemilik mobil itu sebagai teman? Disitulah kamu tidak mengerti. Untuk gadis kaya seperti itu, kamu harus bergerak selagi kesempatan ada. Sayang sekali aku tidak bisa melihat pemiliknya. Sepertinya salah satu bawahannya yang mengendarainya ke sini. Akhirnya aku berhasil mendapatkan informasi kontaknya. Dia menerimanya. Siran, Cheng Chen. Kemarilah duduk di sini. Huang Cheng, kamu masih punya nyali untuk menampakkan wajah di sini. Kupikir setelah kejadian itu, kamu tidak akan punya muka untuk keluar sama sekali. Ada apa? The Kamu film tidak was tahu. translated and narrated by Huang M. Cheng. Media. Kemarin dia melihat bos perempuannya sendiri. Bersama mantan pacarnya. Berselingkuh di dalam mobil. Masalah ini sudah tersebar di seluruh perusahaan sekarang. Huang Qingshen, kamu memang lamban sejak SMA. Aku tidak menyangka kamu masih sebodoh itu sekarang. JT memang begitulah dia selama ini. Berhenti tertawa. Jelas-jelas itu masalah bos perempuannya. Cheng Chen, pria seperti itu, baguslah kamu putus dengannya. Sama sekali tidak ada ruginya. Tidak ada kerugian. Duduklah, tidak apa-apa. Tapi kalau seseorang berbuat salah, mereka harus menanggung akibatnya. Menerima akibatnya. Semua orang tahu seperti apa dirimu. Mungkin dalam beberapa hari lagi, kamu akan berlari kembali kepada Yi Zihang untuk rujuk. Sisi, kamu terlalu banyak bicara. Siapa yang kamu bilang terlalu banyak bicara? Baiklah. Hari ini ulang tahunku dan ulang tahun Cheng Chen. Ayo kita bersulang. Ya, ayo. Ya, ayolah. Bersulang untuk idola sekolah kita, Siran. Selamat ulang tahun. Untuk merayakan hari ulang tahunku dan Cheng Chen. Benar. Ayo. Ayo. Benar Tuan Muda Gu. Ini kado ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini Siran. Ini milikku. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Maaf Huang Qingshen, aku lupa menyiapkan kado untukmu. Saya juga lupa. Kenapa hari ulang tahunmu harus jatuh? Di hari yang sama dengan Tuan Muda Gu. Bisa merayakannya bersama Tuan Muda Gu adalah keberuntunganmu. Siapa di antara kita yang bukan orang terpandang? Dia biasanya tidak akan punya kesempatan untuk makan bersama kita. Benar Huang Qingshen. Kami semua menyiapkan kado untuknya. Mana punyamu? Benar sekali. Mana kadomu? Jangan-jangan isinya memalukan. Dan tidak pantas untuk dikeluarkan. Dibandingkan dengan kadoku, milikmu. Benar-benar agak kampungan. Cheng Chen,
Ini kado ulang tahunku untukmu. Tas terbaru channel. Terima kasih atas kadonya, Siran. Aku tahu kamu pasti suka. Ayo makan. The film was translated and Huang Xianchen, narrated by Siran memberimu NVIDIA. kado yang sangat mahal. Kamu tidak datang dengan tangan kosong kan? Tentu saja saya sudah menyiapkan sesuatu. Ini adalah kado untuk Siran. Ini sebuah pemantik api, Huang Xianchen. Pemantik ini sudah habis gasnya bukan? Kenapa tidak bisa menyala? Meskipun kelihatannya cukup bagus, kamu beli ini dari pedagang kaki lima mana? Harganya tidak murah kan? Ini bukan korek api. Siran, ini mobil yang kubelikan untukmu. Huang Xianchen, apakah kamu tahu mobil jenis apa yang kuncinya ini miliki? Tidak, Ini adalah Bentley. Dan edisi kolektor terbatas pula. Harganya setidaknya 1 juta. Apa kamu punya uang untuk membelinya? jadi Orang paling bodoh sekalipun tidak akan cukup konyol untuk menggunakan kunci mobil ini demi pamer. Karena di kota ini hanya segelintir orang yang memiliki mobil ini. saya tidak pamer, saya benar-benar membelinya. Huang Xianchen, tidakkah menurutmu ini merendahkan dirimu? Kalau ini asli, aku akan makan meja ini. Itu saja sudah cukup meskipun hanya modelnya. Menurutku ini cukup bagus. Chen, aku sangat menyukai kadomu. Terima kasih. Siran, teman-teman lama ini sepertinya tidak menyambut saya karena kadonya sudah diantar. Saya punya urusan lain. Jadi saya pergi sekarang. Chen. Gu Siran, dia sudah terbongkar sekarang. Dia pasti sangat malu. Apa gunanya mengejarnya terus? Apa kamu benar-benar berpikir ini palsu? Kebetulan sekali. Ada Bentley tepat di luar pintu. Jika kamu benar-benar mempercayainya, kamu bisa keluar dan melihat sendiri. Apakah itu asli atau tidak? Ayo pergi. Ini benar-benar mobil mewah 1 juta yuan. Ini benar-benar memukau. Berhenti memeriksa Siran. Tidak mungkin Huang Xianchen membeli mobil ini. Ini kendaraan mewah 1 juta yuan. Biarpun dia bekerja selama 100 tahun. Dia tidak akan bisa menabung sebanyak itu. Jadi ayo, kita kembali saja. Berhenti di situ. Saya bicara padamu. Tian kunci kakak laki-laki Tian San. Berdiri diam. Apakah Anda Huang Xianchen? Saya. Nona muda Huang. Salam Nona muda Huang. The film was translated Untuk apa Anda berdiri and di sana? narrated Cepat by beri salam NVIDIA. padanya. Salam Nona muda Huang. Ini. Nona muda Huang. Saya Tian Kunji, manajer jalan komersial ini. Kontrak pembaruan kebetulan berakhir hari ini. Kakak Anda meminta saya menandatanganinya bersama Anda. Jalan komersial ini juga milik kakak saya. Tentu saja. Dan Hotel Kiangsun juga milik kakak Anda. Halo, Xianchen, kamu sudah bertemu Tian Kunji kan? Aku sibuk di sini. Jalan komersial itu hanya bisnis kecil. Aku tidak akan repot-repot datang. Aku sudah bicara dengannya. Sama saja kalau kamu yang menandatanganinya. baik. Mengerti. Di mana saya harus tanda tangan? Maaf. Kontraknya masih diketak. Biarkan saya mengambilnya. Mohon tunggu sebentar. Berhenti. Ada hal lain Nona Huang. Mobil saya parkir di depan. Saya akan menunggu kamu di bawah. Baiklah. Saya lupa mengambil tas yang diberikan Siran. Chen, kamu sudah kembali. Huang Xianchen, bukankah kamu tadi cukup berani? Kenapa lari kembali hanya untuk mengambil tas? Bukan hanya soal tas itu. Saya kembali karena kebetulan ada urusan yang perlu dibahas. Sekalian saja saya ambil tasnya.
Jika kamu kesini untuk urusan bisnis, katakan saja. Mengapa kamu bersikap sok gaya seperti itu? Saya tidak berlagak, saya memang kembali untuk mengambil tas saya. Karena ini adalah kado yang penuh perhatian dari Siran. Bagi saya ini tak ternilai harganya. Kamu kesini memang untuk tas itu kan? Berikan tas itu padaku. Kenapa saya harus memberikannya kepadamu? Kamu memberi Siran kunci mobil palsu. Apa kamu pantas menerima kado semahal itu? Siapa bilang kunci ini palsu? Mobilnya parkir tepat di depan. Kalau tidak percaya silakan pergi melihatnya sendiri. Huang Chengcheng, kamu bilang supercar di depan itu milikmu. Benar apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamu benar-benar aktris yang hebat, Huang Chengcheng. Kami baru saja kembali dari depan. Siran tidak mau menyerah. Dia menekan FOB kuncinya. Mobil itu sama sekali tidak merespon. Mungkin karena kita tadi terlalu jauh dari mobilnya. Cheng Cheng berhenti bicara. Ada apa denganmu hari ini? Tidak perlu berdebat dengan mereka. Mobil itu benar-benar yang saya berikan padamu. Mobil, seharga beberapa juta yuan diberikan padaku. Cheng Cheng, kamu manis sekali. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu percaya? Bagaimana kalau itu memang benar? Kalau itu benar, aku Siran sepenuhnya milikmu. Bagus, The film was karena translated teman-teman sekelas and saya narrated begitu by tertarik Ed dengan Media. mobil saya. Ayo kita ke depan dan melihatnya. Aku ingin melihat. Sampai kapan kamu bisa terus berpura-pura? Lihat ini mobilnya. Siran coba tekan lagi. Siran tekan saja. Karena seseorang ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kita tentu harus meladeninya. Siran tekan saja saat tidak ada yang melihat. Kalau tidak saat pemiliknya kembali. Dan melihat kita semua berkumpul di sekitar mobilnya. Aku tidak akan sanggup menanggung malunya. Tepat sekali, tekan saja. Cheng Cheng, katakan yang sejujurnya. Apa kamu benar-benar memberikan mobil ini untukku? Tentu. Aku mengerti, aku telah menerima hatimu. Aku percaya padamu. Aku yakin kamu pasti akan membelikanku satu di masa depan. Itu. Aku ada urusan. Jangan dibahas hari ini ya. Tidak. Apa yang sedang kamu lakukan, Siran? Cinan. Bukankah hari ini ulang tahunku? Ayo kembali dulu. Baiklah. Karena kamu yang bilang begitu, maka aku lepaskan kamu untuk hari ini. Kamu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Lampu depannya benar-benar menyala. Cheng Cheng ini. Siran sudah kubilang dari tadi. Ini adalah kado yang saya belikan untukmu. Kenapa kamu tidak masuk dan merasakannya sendiri? Ini sebenarnya asli. Bagaimana ini mungkin? Huang Chengcheng dasar kasar. Bagaimana dia bisa memberikan mobil seharga jutaan? Benar. Aku punya nomor telepon pemiliknya. Aku akan meneleponnya sekarang. Aku akan membongkar kedokmu dalam sekejap. Cinan, kalau kamu ingin berfoto lagi dengan mobil saya lain kali, sebaiknya jaga bicaramu. Saya tidak suka pria yang tidak punya sopan santun. Apakah ini benar-benar mobilmu? Sebenarnya, mobil itu sudah milik Siran. Kamu bercanda ya? Mobil ini sangat mahal. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Sebenarnya saya anak orang kaya generasi kedua. Keluarga saya hanya mendidik saya untuk hidup hemat. Anak kaya yang dibesarkan dengan hemat. Benar sekali. Apakah kamu menganggapku bodoh? Apa kamu bercanda? Semuanya tenanglah dulu. Pertama, singkirkan kemungkinan mobil ini milik Huang Chengcheng. Kedua, di antara kita, siapa yang punya kemampuan untuk memiliki mobil ini? Kamu sedang menyingkirkan jawaban yang benar kan? Mungkinkah ini milik orang penting di distrik keuangan Tian Kunji? The film was translated and Huang Chengcheng pernah narrated bertemu by Tian Ed Kunji. Media. Benar. Ada apa? Jadi begitu rupanya. Mobil ini milik Tian Kunji. Kamu tidak terlibat dengannya kan? Mustahil. Siapa yang akan memedulikan orang seperti dia? Ya ampun. Seberapa rusak otak kalian? Sampai bisa membuat skenario seperti ini. Siran, cepat keluar dari sini. Apa itu? Kita dalam masalah besar. Mobil ini milik orang penting distrik keuangan Tian Kunji. Jika dia tahu kita menyentuh mobilnya, kita tamat. Saya lupa memberitahu kalian. Hotel Kiangsun dan seluruh jalan komersial ini adalah milik saya. Tian Kunji hanya membantu mengelolanya.
Diam saja. Kalau kamu mau mati jangan seret kami bersamamu. Ayo pergi. Saya pernah mendengar kisah tentang Tian Kunji sebelumnya. Metodenya kejam. Cepat, tidak ada waktu lagi. Semuanya. Kalian semua mau kemana? Bos Tian, mengapa Anda di sini? Mengapa? Tidak bolehkah saya ikut? Tidak. Bukan begitu. Seluruh jalan komersial dan Hotel Kiangsun ini adalah milik Anda. Tentu saja Anda boleh datang. Lancang sekali. Siapa yang seluruh jalan komersial ini? Dan Hotel Kiangsun adalah milik saya. Segalanya di sini. Milik orang yang berdiri di samping saya. Kita mati. Tian Kunji pasti mendengar klaim konyol Huang Chengcheng barusan. Dia akan memberi kita pelajaran. Masalah itu, Bos Tian, Anda di sini untuk mencari Huang Chengcheng bukan? Tentu saja. Jika saya tidak mencarinya, siapa lagi yang akan saya cari? Baguslah. Kami sama sekali tidak mengenalnya dengan baik. Benar, sama sekali tidak akrab. Kalau begitu, Bos Tian, kami sebenarnya ada keperluan lain. Jadi kami akan pergi sekarang. Benar. Tian Kunji, kalau kamu butuh sesuatu datanglah padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Cheng. Menemuimu. Ya, Siran, dia tidak bisa menemuimu. Cheng Cheng. Aku anggota keluarga Gu. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kamu kembali saja dulu. Tidak apa-apa Siran. Masuklah dan temui Chinan dan yang lainnya. Saya akan menyusulmu sebentar lagi. Percayalah padaku. Baiklah, telepon aku kalau ada apa-apa. Benar. Nona muda. Kontraknya sudah diketak. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Dan selesai. Akting yang hebat. Terlepas dari identitas saya, tidak akan ada yang percaya meskipun saya mengatakannya. Untuk saat ini, jangan beritahu mereka dulu. Mengerti? Jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa di Financial Street, hubungi saya. Bagus, simpan kontraknya. The film was Tidak ada lagi, silakan translated pergi. and Baik. narrated by M. Ayo. Media. Siran, Cheng Cheng, bukankah kamu pergi menemui Chinan dan yang lainnya? membiarkan gadis sepertimu di luar sana sendirian. Aku mengkhawatirkanmu. Tian Kunji itu tidak mengganggumu kan? Tidak. Aku tidak percaya. Cheng Cheng, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, saya adalah putri dari orang terkaya di dunia. Di dunia ini, selama itu berhubungan dengan uang, tidak ada yang tidak bisa saya beli. Mulai lagi, Der. Aku tahu kamu tidak ingin aku khawatir. Tapi kamu benar-benar tidak perlu berbohong. Lihat, sudah saya katakan, kamu tidak akan percaya. Kan, saya hanya teringat seseorang pernah berkata, jika mobil di pintu masuk itu milik saya, maka dia sendiri akan menjadi milik saya. Aku menyerahkan diriku padamu. Sekarang juga. Cheng Cheng, pejamkan matamu. Dan ulurkan tanganmu. Ini adalah Ini gelang kedamaian yang kupanjatkan doanya di kuil. Mulai sekarang, saat aku tidak berada di sisimu, biarkan gelang ini menemanimu. Aku mengerti. Cheng Cheng, Chinan dan yang lainnya sudah tiba di KTV. Ayo kita ke sana dan ikut bersenang-senang. baiklah. Hari ini kita berdua berulang tahun. Tidak ada salahnya merayakannya sedikit. Lagi pula saya ingin melihat bagaimana jalan keuangan ini dikelola oleh Tian Kunji. Siram. Pelan-pelan Cheng Cheng. Mengapa dia ikut denganmu? Tian Kunji tidak menyulitkannya. Tidak. Huang Shengchen, kamu tak berhenti menyebalkan. Kamu benar-benar mengikuti kami ke sini. Seberapa lama kamu berniat menggangguku? Sisi, apakah kamu sengaja memanggil mereka semua ke sini? Hanya untuk membuat saya muakkan. Dengar sendiri ucapanmu itu, KTV ini adalah properti keluarga Tian. Bagi bos Tian untuk berada di sini, bukankah wajar? Justru sebaliknya, sebenarnya sangat tidak pantas.
bagimu untuk berada di sini sama sekali. Cheng Cheng adalah temanku. Sejak kapan kamu merasa berhak untuk mulai mengatur orang lain? Baiklah, The film baiklah. was translated Hari ini ulang and tahun Tuan Muda narrated Gu. by M Media. Ayo, biarkan aku bersulang. Aku tidak akan meminum apapun yang kamu tawarkan. Sirang, jangan katakan itu. Tianshan memiliki dukungan kuat. Dia adalah kakak perempuan kandung Tian Kunji. Apa? Dia saudara perempuan kandung Tian Kunji. Bos Tian sudah tahu tentang apa yang terjadi di hotel. Dia berjanji kepada kami akan membujuk kakaknya untuk hanya menargetkan Huang Chengcheng. Jadi begitu cara kamu mendapatkan uang untuk mobil itu. Ternyata kamu bekerja untuk kakakku. Seandainya kakakku tahu. Kamu menggunakan uang dan mobilnya untuk bersikap sok gaya. Aku khawatir. Kamu bahkan tidak akan tahu apa yang menimpamu. Saya juga penasaran. Jika kakakmu tahu, kamu berbicara seperti ini kepada saya. Menurutmu bagaimana akhirnya nanti? Kamu. Huang Chengcheng, bisakah kamu berhenti bersandiwara? Kamu hanya membuat saya merasa sangat malu padamu. Apa? Dulu kamu miskin, tapi setidaknya kamu adalah penjilat kecil yang bisa diandalkan. Lihatlah dirimu yang sekarang. Selain mengoceh omong kosong, apalagi gunamu? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu mempesonakan. Cukup. Huang Cheng Cheng adalah temanku. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Kamu pikir kamu siapa? Baiklah, baiklah. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas ini? Kenapa kita kembali membahasnya? Tuan Gu, hari ini ulang tahunmu. Saya minta maaf karena telah merusak suasana. Bagaimana kalau begini? Saya akan bersulang untukmu. Sebagai permintaan maaf. Tunggu. Jangan diminum. Maaf Bos Tian. Saya menghargai niat Anda. Tapi saya tidak akan meminumnya. Huang Chengcheng, saya menawarkan siulan untuk Tuan Gu. Bukan tempatmu untuk ikut campur. Tianshan, silakan urus para parasit yang kamu pelihara itu. Tapi jangan berani-berani mengincar teman saya. Jika tidak, saya akan membuatmu membayar mahal. Kamu, Huang Chengcheng, beraninya kamu bicara seperti itu kepada Bos Tian. Bodoh, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini? Saya minta maaf Bos Tian. Saya hanya merasa Huang Chengcheng terlalu berlebihan. Siapa Kakak Fen. yang berani membuat masalah di wilayah saya? Tianshan, apa-apaan ini? Apakah kamu mencoba mengacaukan tempat kakak Feng? Kak Feng, ini hanya salah paham. Bawahan saya tidak tahu apa-apa. Tolong jangan beritahu kakak saya soal ini. Kakak Feng, saya tadi hanya impulsif. Ini, izinkan saya bersulang untuk Anda. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu merasa pantas minum bersamaku? Apa kamu tahu sedang berada di mana ini? Bos Tian baru saja mengeluarkan perintah sore ini untuk seluruh distrik keuangan. Mulai malam ini akan ada penertiban keamanan dan The film was ketertiban. translated Kamu, and kamu narrated sengaja by ingin M membuat Media. masalah untukku. Di saat seperti ini kan? Iya kan? Maafkan saya Kak Feng. Bos Tian, tolong katakan sesuatu padanya untukku. Bos Tian, tutup mulutmu. Kak Feng, tolong. Jangan biarkan kakak saya tahu tentang ini. Bagaimana kalau begini? Lakukan satu bantuan untuk saya. Dan saya akan memberimu angpau. 500.000. Bagaimana menurutmu? 500.000. Ya. Akan saya pertimbangkan. Mohon dipertimbangkan. Silakan pergi perlahan. Hati-hati. 500.000. Bos Tian, ini semua salahmu. Ini, jangan cuma menyalahkan saya atas semua ini. Biar saya katakan sesuatu pada kalian semua. Kalian carilah cara untuk mendapatkan 500.000 ini sendiri. Saya akan menemui Kak Fang lagi. Kamu bercanda ya? 500.000. Itu banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Huang Chengcheng, ini semua salahmu. Jika kamu tidak memprovokasi Bos Tian, Sisi pasti akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia sampai dipukuli? Semua ini berawal karena kamu. Oleh karena itu, kamu harus menjadi orang yang membayar uang ini. Tepat sekali. Saya rasa Huang Chengcheng yang harus membayar. Bukankah kalian semua orang yang punya status dan pengaruh? Apa? Kamu bahkan tidak mampu membayar 500.000. Cheng Cheng, abaikan saja mereka. Soal uangnya biar aku yang bayar untukmu. Tidak perlu. Saya akan keluar sebentar untuk menelpon.
Halo, Tian Kunji. Saya mengalami sedikit masalah. Kamu tangani saja. Selain itu, saya tidak ingin melihat orang bernama Tian Shen ini berlaga di depan saya lagi. Dimengerti. Baiklah. Saya tahu. Saya mengerti. Bagus-bagus. Kakakku, apakah terjadi sesuatu? Ketua Huang, seorang wanita muda kaya yang buta, menyinggung Nona Huang. Masalah itu, Nona Huang bilang, dia tidak ingin melihatnya lagi. Betapa lembut hatimu. Lakukan saja likuidasi kebangkrutan pada mereka. Masalah ini. Ada apa? Apakah ada kesulitan? Ketua Huang, wanita buta. Muda ini adalah kakak perempuan saya. Jadi begitu rupanya. Menghasilkan keturunan yang sebodoh itu. Keluarga Tian milikmu tidak luput dari kesalahan. Ya. Aku akan mengirim seseorang besok untuk mengambil alih bisnis keluarga Tian segera. Ketua Huang, ini. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Keluar. Baiklah. Saya pergi. Siran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Cheng Cheng baru saja pergi untuk menelepon. Mungkin dia punya cara. Ya Tuhan, kamu benar-benar mempercayai omong kosong itu. Dia pasti menjadikannya alasan untuk kabur. Cinan, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Bagaimanapun kita sudah mengenal Cheng Cheng sejak SMA. Justru karena alasan itulah nilai aslinya. Kita berdua tahu betul. Kakak Gu, saya benar-benar minta maaf. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Saya sudah menyiapkan beberapa piring buah. Kamu bercanda ya? Kakak Feng ini benar-benar cepat sekali berubah sikapnya. Pemimpin kita Bos Tian akan segera datang secara pribadi. Saya minta maaf. Mohon maaf soal yang tadi. Tidak apa-apa. Pergilah kalau begitu. Semuanya duduk. Kenapa kalian masih berdiri? Duduk. Nona Tian, kamu sungguh luar biasa. Kamu tidak melihat kakak Feng tadi. Cara dia bersikap. Dia tidak hanya mengirim minuman, tapi juga datang untuk meminta maaf secara langsung. Bagaimanapun saya adalah bagian dari keluarga Tian. Dia seharusnya bersikap hormat padaku. Bos Tian Anda benar-benar mengesankan. Anda adalah dewi saya. Siran, sudah diselesaikan. Jangan khawatir. Huang Chenqing cukup. Jelas mana Tian yang menanganinya. Dia yang menanganinya. Kalau begitu, kenapa kita tidak menelpon Tian Kunji dan melihat siapa yang sebenarnya menanganinya? Kurang ajar. Kamu berani memanggil kakakku dengan namanya. Tidak perlu memanggil saudara Bos Tian. Dia akan segera sampai di sini. Huang Chenqing, kita lihat saja apa yang akan kamu lakukan nanti. Apa yang kamu katakan? Kakakku datang. Nona Tian sedang senang hari ini. Jadi mari kita minum lagi. Ayo. Ini semua berkat restu Bos Tian. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti, saya bisa minum bersama saudara Bos Tian. Mungkinkah kakakku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, mengetahui aku di sini, dan secara khusus datang untuk menjagaku. Meskipun begitu, kakakku adalah orang dengan status dan kekuasaan tinggi, dan bukan sembarang anjing atau kucing liar yang bisa duduk di meja yang sama dengannya. Terutama, orang-orang rendahan tertentu, yang seharusnya pergi sendiri. Tepat sekali. Bos Tian benar. Benar sekali. Aku hanya heran. Apakah beberapa orang punya sedikit kesadaran diri? Kalian semua. Baiklah, saya pergi. Tapi jangan ada di antara kalian yang memohon agar saya kembali nanti. Huang Shenzhen, apa kamu sudah gila? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting? Jangan bicara terlalu cepat. Cheng Cheng, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Saya akan segera kembali. Selamat tinggal. Wanita itu benar-benar palsu. Dia tidak lebih dari seekor anjing liar. Apa dia benar-benar pikir bisa kembali dengan penuh kemenangan? Cukup.
Jangan bicara tentang pelayan rendahan itu. Ayo, mari bersenang-senang hari ini. Nona Huang. Nona Huang. Benar. Saya akan minum bersulang ini dulu. Apa? Apa kamu mencoba melindungi kakakmu? Tidak. Benar. Lihat. Ini tiket pesawat saya. Tiket ke Afrika. Saya berangkat malam ini. Apa maksudmu? Nona Huang. Saya mohon. Biarkan saya menghabiskan sisa hidup saya dengan damai di Afrika. Saya mohon. Tidak, tunggu. Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu bilang kakak saya menyebabkan keluarga Tian bangkrut? Biar saya menelpon dulu. The film was translated Halo, and kakak. narrated by Satu-satunya orang yang rencananya akan saya urus adalah Tian Shen. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tian. Kamu terlalu lembek. Bagaimana mungkin kamu bisa mengelola perusahaan? Kakak, bukankah kamu bilang bahwa kamu akan membiarkan saya menangani area ini? Jadi tolong jangan khawatir tentang itu. Saya bertekad untuk melindungi Tian Kunji. Benar, karena kamu begitu tegas. Aku akan mengalah padamu. Nona Huang. Nona Huang. Baiklah, bangun sekarang. Nona Huang. Mulai hari ini, Anda adalah tuan saya. Jika Anda menyuruh saya memanggil angin, saya tidak akan berani mendatangkan hujan. Bagus. Kalau begitu jangan lupa. Tugas untuk malam ini. Wanita jalang itu pasti akan mendahulukan kebenaran di atas keluarga malam ini. Nona Huang, apakah Anda akan masuk bersama saya nanti? Tidak. Saya baru saja diusir. Apel. Tianshan. Kemari. Kemari. Kakak, kenapa kakak di sini? Cepat. Ada apa? Kemari. Ada apa? Siapa yang membuatku kesal? Siapa yang membuat saya kesal? Saya tanya siapa yang membuat saya kesal? Saya tidak tahu. Nona Tian. Pasti Huang Chencheng yang membuat Tian Kunji kesal. Hanya orang bodoh seperti Huang Chencheng yang berani membuat Tian Kunji marah. Kakak, jangan khawatir. Saya sudah memberinya pelajaran untuk kakak. Lihat. Mantan pacar Huang Chencheng. Sekarang bersamaku. Tertawa. Saya akan memberimu. Tertawa. Kakak, kenapa kakak memukulku? Biar saya beritahu. Saya beri kamu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang kamu singgung? Saya, agar saya bisa memberi seseorang kesempatan untuk meminta maaf secara langsung. Saya. Siapa yang mungkin sudah saya sakiti? Kenapa saya harus meminta maaf? Benar-benar bodoh. Mungkinkah itu Kak Feng? Betapa tololnya. Bagaimana mungkin orang sebodoh kamu menjadi bagian dari keluarga Tian kami? Saya. Kakak, tolong jaga harga diri saya. Saya mohon. Kamu harus berpikir keras. Siapa sebenarnya yang kamu singgung? Itu bukan Kak Feng. Lalu siapa lagi? Mungkinkah Huang Chencheng? Sampan. Bagaimana mungkin dia yang bukan siapa? Siapa itu bisa melakukannya? Tidak mungkin dia. Biar saya pikirkan lagi. Cukup. Berhenti berpikir. Kamu. Simpan itu untuk kehidupan selanjutnya. Apa maksudnya itu? Jeti ternyata memang dia. Saya sudah bilang, kamu akan memohon agar saya kembali. Nona Huang. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kenapa kamu belum meminta maaf pada Nona Huang? Saya minta maaf padanya. Dia hanyalah orang rendahan. Kenapa saya harus minta maaf padanya? Kamu masih berani bersikap kurang ajar. Kamu sadar tidak? Jika Nona Huang tidak menunjukkan belas kasihan, keluarga Tian kita sudah lama musnah. Kamu juga akan tamat. Apa? Lupakan saja.
Saya pikir dengan kapasitas otaknya yang terbatas, sulit baginya untuk memahami apa yang telah terjadi di sini. Kamu, keluarkan dia dari sini. Saya tidak ingin melihatnya lagi selamanya. Dimengerti. Pengawal. Di sini. Bawa dia pergi. Tanya. Apa yang terjadi di sini? Kakak, kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini. Situasi ini cukup rumit. Bagaimana kalau begini? Saya akan jelaskan kepadamu lain hari. Baiklah. Benar. Keluargaku sudah menyiapkan mobil untukku. Aku akan pulang lebih dulu. Bagus, saya antar kamu ke bawah. Ayo pergi. Huang Xianchen. Apa yang terjadi? Orang penting dari distrik keuangan itu ternyata begitu sopan kepada Huang Xianchen. Xianchen, kenapa baru sekarang kamu menjawab panggilanku? Xianchen, kamu masih mencintaiku kan? Ya, Zihang, kamu sakit atau bagaimana? Kalau sakit pergilah ke rumah sakit. Saya tutup teleponnya. Tunggu. Jangan tutup teleponnya dulu. Ada sesuatu yang penting ingin kukatakan padamu. Kalau ada yang ingin dikatakan cepat katakan. Masalah ini, aku harus datang ke rumahmu dan mengatakannya langsung. Baiklah, kalau begitu, saya akan menunggumu di rumah. Tunggu aku. Huang Xianchen, aku tahu kamu tidak bisa melepaskanku. Ya, Zihang. Karena kamu ingin bermain-main denganku. Saya akan dengan senang hati meladenimu. Kamu ini bergerak cepat sekali ya. Xianchen, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Sesuatu The untuk film was dikatakan padaku. translated and narrated by M Media. Silakan. Apa yang begitu penting? Sampai kamu datang ke rumahku untuk mengatakannya. Xianchen, aku datang mencarimu larut malam begini. Pastinya kamu tidak salah paham dengan niatku kan? Saya tidak. Sekarang, kamu seharusnya sudah mengerti kan? Kita sudah putus. Kamu. Apa maksudmu? Xianchen, bagaimana mungkin kita putus? Aku hanya ingin mengujimu. Di antara Tianxia dan aku. Kenyataannya tidak ada apa-apa. Hatiku, dari awal sampai akhir, hanya milikmu. Aku berpikir, jika ada kesempatan, kita bisa melakukan pertandingan bela diri. Xianchen, kita sudah bersama lebih dari 3 tahun. Dan kita belum pernah melakukan kontak intim yang mendalam. Kupikir hari ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menghajarnya. Kejujuran. Karena kamu ingin menantangku. Baiklah, kalau begitu, saya akan penuhi permintaanmu. Benar, saya lupa memberitahu kamu. Saya pemegang sabuk hitam taekwondo. Apapun yang membuatmu bahagia. Xianchen. Duduk. Xianchen, aku hanya penasaran. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba menjadi begitu kaya? Tidak mungkin, Zihang. Apa maksudmu kamu hanya kembali padaku karena uang? Tentu saja tidak. Aku hanya penasaran. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba membeli mobil mewah 2 juta yuan? Ada masalah dengan itu. Masalah ini, saya beli untuk seorang teman, bukan uang saya sendiri. Apa katamu? Zihang, kamu bercanda denganku kan? Aku melihat Tian Kunji memperlakukanmu dengan cukup hormat. Kamu berbohong padaku kan? ada masalah dengan itu. Biar saya ceritakan tapi, kamu harus merahasiakannya. Sebuah rahasia. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Jangan terlalu dipikirkan. Sebenarnya, saya hanya aktor yang mereka sewa. Ini sebenarnya hanya konflik internal antara keluarga Tian. Jujur saja, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Benar kan? Tentu saja itu nyata. Mobil itu, Tian Kunji yang menyuruh saya membelinya. Kamu tidak berubah sedikit pun.
Masih Huang Shengcheng yang dulu. Itu benar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Saya Huang Chengcheng, sangat bahagia. Si Han, mari kita bersama selamanya. Kamu masih ingin bersamaku? Apa kamu sudah gila? Si Han, kamu baru saja bilang punya perasaan padaku. Huang Shengcheng, kalau kamu cuma berakting, seharusnya kamu katakan dari tadi. Mengapa membuang waktuku di sini? Kelas pekerja rendahan sepertimu. Masih ingin bersamaku? Bermimpilah. Si Han, kamu benar-benar, kamu sungguh tidak pernah, tidak mengecewakan saya. Saya tidak peduli, apakah saya mengecewakanmu atau tidak. Wanita sepertimu tidak akan pernah bersamaku seumur hidup ini. Halo, ada apa? Keluarga Chi telah mengetahui keberadaan Anda. Mereka ingin bertemu dengan Anda besok. Bagaimana menurut Anda? Di mana? Mereka memiliki sebuah resor pemandian air panas. Itu juga salah satu properti Anda. Kebetulan, kontrak pembaruan untuk periode sebelumnya akan segera berakhir. Jadi, mengapa tidak mengaturnya di resor pemandian air panas itu? Baiklah, kamu yang atur semuanya. Dimengerti. Dimengerti. Baiklah. Saya akan segera mengaturnya. Nona Huang, silakan minum tehnya. Nona Huang, Hotel Haishuo kini telah selesai. Kepada siapa Anda berniat menyerahkan operasionalnya? Saat ini ada 3 keluarga yang memenuhi syarat untuk menjalankan Haishuo. Berikut adalah informasi latar belakang mereka untuk Anda tinjau. Karena kamu sudah memeriksa mereka, seharusnya tidak ada masalah kan? Bisa dibilang begitu. Seharusnya tidak ada masalah. 3 keluarga besar ada di sini sekarang. Mereka ada di sebelah. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda menemui mereka? Tidak apa-apa. Ya. Anak ayam. Titik kacang. Titik kiri. Titik kanan, siapa yang kena itu? Miliknya. Ambil yang ini. Buka. Baik. Keluarga Fan. Bagaimana menurutmu? Siapa sebenarnya yang akan dipilih keluarga Huang Gua ayah Gusira. untuk mengambil alih Hotel Haishuo? Kenapa masih belum ada hasilnya? Hal sebesar ini Wangsen ayah Wangsi. harus dipertimbangkan berulang kali. Siapapun yang mendapatkan Hotel Haishuo, Fanwu ayah Fanju. mungkin saja akan menjadi Tian Kunji berikutnya. Sepertinya, kalian semua cukup tidak sabar untuk menggantikan saya, bukan? Bos Tian, bagaimana Anda bisa berkata begitu? Siapapun di antara kami yang mendapatkan kesempatan ini, hanya akan bekerja lebih keras lagi untuk melayani keluarga Huang. Kata-kata yang bagus. Bos Tian, saya penasaran apa pilihan keluarga Huang kali ini. Keluarga Fire. Terima kasih Bos Tian. Mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Anda seharusnya berterima kasih kepada Nona Huang. Terima kasih Nona Huang. Tolong sampaikan terima kasih saya kepadanya Bos Tian. Baiklah. Bos Tian, mengapa Nona Huang memilih keluarga Fan? Patriark Gu, Anda meremehkan keluarga Fan kami. Atau apakah Anda meragukan keputusan Nona Huang? Bukan itu maksud saya. Pilihan Nona Huang pasti memiliki makna yang lebih dalam. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Pergilan dan BR siap-siap. Nona Huang akan hadir secara langsung. Aneh, hari masih terang benderang. Kenapa tidak ada orang di perusahaan? Yang merekan kerja Huang Chengcheng. Kak Chengcheng. Kami pikir bos sudah kembali. Seng rekan kerja Huang Chengcheng. Kamu tidak tahu. Tidak lama setelah kamu pergi, Tian Shen tiba-tiba mengundurkan diri.
Ship dipromosikan menjadi manajer umum. Perusahaan saat ini sudah berubah total. Baru kemarin, perusahaan kami telah mengambil keputusan untuk bermitra dengan Hotel Haishwo. Saya rasa mulai sekarang, kami akan melesat. Mereka semua pergi ke acara peresmian hari ini. Lalu, kenapa kamu tidak pergi? Memangnya karena apa lagi? Mereka mengucilkan kita. Benar sekali, Kang Chang. Aku sudah mengemasi semua barang-barangmu. Dan tanaman sukulenmu. Aku merawatnya dengan sangat baik. Terima kasih. Kotak ini sangat penting bagi saya. Benar. Apakah kalian ingin pergi ke Hotel Haishwo? Apa? Haishwo. Selamat datang Nona Huang. Anda pasti bercanda. Mengapa semua orang di sini begitu hormat kepadamu? Benar Chen Cheng, kamu seperti pemilik tempat ini. Bisa dibilang begitu. Hotel Haishwo ini adalah hotel dengan spesifikasi tertinggi di distrik timur. Aku tahu kamu hanya bicara begitu karena kamu takut kita akan ditindas. Chen Cheng, kamu sebaiknya menyimpan pembicaraan seperti itu di antara kita saja. Jika tidak, nama belakangmu bahkan tidak akan cocok. Apa maksudmu? Pernahkah kamu mendengar tentang 3 keluarga besar? Mereka yang mengambil alih Hotel Haishwo adalah keluarga Fan, salah satu dari ketiganya. Memang benar keluarga Fan mengambil alih Hotel Haishwo. Tapi ada orang lain di balik keluarga Fan. Bagaimana mungkin? 3 keluarga besar sudah berada di puncak. Cheng Cheng, apakah itu Tuan Muda Fan? Sepertinya aku pernah melihat fotonya di internet. Dia pasti dikelilingi oleh anak-anak kaya kelas atas, kan? Mereka berjalan ke arah kita. Mereka tidak akan mengusir kita, kan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebaiknya kita segera pergi. Cheng Cheng, Apa yang terjadi? Apa Cheng Cheng benar-benar sedekat itu dengan mereka? Mungkinkah Cheng Cheng The juga film was berasal dari keluarga kaya? translated and narrated by M. Media. Siapa mereka? Huang Shenzhen. Saya hanya berjanji pada Siran bahwa saya akan membawamu masuk. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang? Jadi sepertinya kita bisa masuk berkat koneksi orang lain. Mohon maaf Tuan Muda Fan, kami tidak tahu situasinya. Kami akan segera pergi. Tunggu. Kamu ada di sini karena saya membawa kamu. Tidak ada yang akan mengusirmu. Huang Shenzhen, saya memberimu sedikit kelonggaran, dan sekarang kamu malah menjadi makin berani, bukan? Apakah kamu tahu hari penting seperti apa ini? Hari penting apa? Bukankah itu hanya pembukaan hotel? Kenapa orang biasa tidak boleh masuk? Apakah kamu pikir ini warung pinggir jalan? Ini adalah Hotel Haishwo, tempat yang hanya dimiliki oleh kaum elit. Baru kali ini saya mendengarnya. Siapa yang membuat aturan itu? Tentu saja saya yang membuat aturannya. Mulai hari ini, Hotel Haishwo ini milik keluarga Fan saya, dan saya adalah satu-satunya pewaris keluarga Fan. Segalanya di sini diputuskan oleh saya. Keluarga Fan yang hebat. Menyerahkan hotel ini kepadamu adalah kesalahan besar. Huang Shenzhen, untuk apa kamu berakting? Kamu hanya mengandalkan koneksi tipismu dengan Sirang dan Tian Kunji untuk menumpang pada orang lain. Tapi dirimu sendiri, kamu tidak punya kekuatan atau pendirian yang nyata. Dari mana kamu tahu kalau saya tidak melakukannya? Apa yang kamu miliki? Apakah kamu masih mencoba menakut-nakuti saya dengan Tian Kunji? Biar saya beritahu kamu. Mulai hari ini, Hotel Haishwo ini milik keluarga Fan saya. Tidak akan lama lagi sebelum kami bisa berdiri sejajar dengan Tian Kunji. Apakah kamu percaya padaku? Jika saya menamparmu sekarang, apakah menurutmu dia akan membantumu? Atau dia akan membantu saya? Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Apel, Bos Tian, apakah Anda akan memberi saya pelajaran demi sampah kelas rendahan ini? Mengajarimu. Saya rasa itu tidak perlu. Nona Huang, 3 kepala keluarga besar ingin memberi hormat kepada Anda. Apakah menurut Anda ini saat yang tepat? Kebetulan saya juga ada urusan yang perlu dibicarakan dengan mereka. Silakan kalian lanjut bersenang-senang. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Enya. Huang Shenzhen, kamu tetap di sana. Apa saya bilang kamu boleh pergi? Kenapa kamu bertengkar dengan seorang wanita? Kak Cheng adalah orang baik.
Wanita muda ini sebenarnya cukup cantik. Bolehkah saya tahu nama wanita cantik ini? Nama saya Yang. Begini saja, The film was meskipun kamu translated tidak memiliki and undangan, narrated by karena kamu Media. sudah di sini, saya akan mengajakmu berkeliling. Jadi maksud Anda kami tidak perlu pergi? Tentu saja tidak. Saya yang memegang kendali di sini. Semuanya. Ini Nona Huang. Salam Nona Huang. Salam Nona Huang. Sudahlah semuanya tidak perlu terlalu formal. Nona Huang benar-benar berprestasi di usianya. Melihat Anda hari ini, bagaikan lalat kecil yang menatap bintang-bintang. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada Nona Huang atas kepercayaan yang diberikan kepada keluarga Fan saya dengan menyerahkan pengelolaan Hotel Haishuo yang penting ini kepada keluarga Fan saya. Kamu kepala keluarga Fan. Apakah Fan Jun putramu? Dia memang anak saya. Mungkinkah dia telah menyinggung Anda? Sayalah yang telah menyinggung Tuan Muda Fan. Keluarga Fan benar-benar keterlaluan. Kapan saya pernah bilang kalau orang biasa tidak boleh masuk? Saya tidak bilang begitu. Saat saya baru saja tiba, Fan Jun mengangkat tangannya, seolah siap menampar Nona Huang. Nona Huang ini. Saya benar-benar tidak tahu soal ini. Fan Jun. Dia pasti tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Itulah sebabnya dia tidak sengaja menyinggung Anda. Jadi begini sikap keluarga Fan kalian. Memperlakukan orang biasa dengan sikap seperti ini. Tidak, bukan itu maksud saya. Nona Huang, katakan saja apa yang Anda inginkan. Apa yang harus saya lakukan? Mulai hari ini, copot status Fan Jun sebagai pewaris. Mulai saat ini, saya tidak ingin melihat orang ini dimanapun lagi. Ya, saya akan segera melaksanakannya. Patriark Wang, saat Fan Jun melakukan itu, putra kesayangan Anda berdiri di sana bersorak mendukungnya. Apel, Nona Huang, ini semua salah saya. Saya akan mencabut statusnya sebagai pewaris saat ini juga. Nona Huang. Siren saya tidak menyinggung Anda kan? Tidak. Saya akan berkunjung ke keluarga Gu kalian lain hari. Baiklah, kami akan menunggu kedatangan Anda kapanpun. Nona Huang, kami berdua akan segera menyusun perjanjiannya dan mengusir kedua anak nakal itu dari keluarga kami. Pergi. Ya, Baiklah, tidak ada lagi. Saya pergi sekarang. Kakak Cheng. Gawat, yang dia. Jangan terburu-buru, ceritakan pelan-pelan. Yang dibawa oleh dua anak orang kaya itu ke dalam sebuah ruangan. Apa? Huang Xianchen, Kamu benar-benar keterlaluan. Hari ini adalah pembukaan Hotel Haishuo. Dan kamu berada di dalam kamar, melakukan perbuatan yang sangat keterlaluan. apa yang saya lakukan bukan urusanmu untuk ikut campur. The film was translated and narrated by Halo. Media. Zhou kesini sekarang. Kenapa kamu ada di mana-mana? Apa kamu tahu siapa kami? Ada apa Tuan Muda Fan? Ya, mereka berdua tiba-tiba menerobos masuk. Apa yang harus kita lakukan? Jeng, mulai hari ini kalian berdua dipecat. Dan mulai hari ini kalian masuk daftar hitam secara permanen. Bos Yuk, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya punya orang tua lanjut usia dan anak kecil yang harus dinafkahi. Kamu hanya ingin mempertahankan pekerjaanmu. Kalau begitu, tergantung pada apa yang Nona yang inginkan. Saya? Yang apa kamu bodoh? Ini kesempatan yang sangat bagus. Jika kamu mengikuti Tuan Muda Fan, hidupmu akan terjamin. Tidak seperti itu. Yang jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu tetap bersikeras, aku tidak punya pilihan selain memasukkan kalian berdua ke daftar hitam. Ini cuma pekerjaan kan? Saya akan berhenti saja kalau begitu. Kamu mau berhenti? Pikirkan istri dan anak-anakmu. Pikirkan cicilan mobil dan hipotekmu. Apa kamu yakin ingin berhenti? Aku setuju. Aku tidak akan membiarkan Jeng menderita karenaku. Huang Xianchen, kamu lihat sendiri. Sekarang setelah orang yang bersangkutan pun setuju, kenapa kamu masih di sini? Pergi. Setuju. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Semua yang dia lakukan sekarang adalah karena kamu memaksanya. Huang Cheng, tutup mulutmu. Kamu yang seharusnya tutup mulut. Keluarga kalian jelas tidak mendidik kalian dengan benar. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran atas nama mereka. Tamatlah riwayatmu. Mereka adalah dua pewaris dari 3 keluarga besar. Benar, saya lupa memberitahu kalian
Mulai hari ini, kalian berdua bukan lagi pewaris keluarga kalian masing-masing. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya datang ke sini dan bicara begitu. Tutup pintunya untuk saya. Mari kita lihat siapa yang berani mencoba. Biar saya beritahu, Huang Xianchen, hari ini entah itu Gu Xiran atau Tian Kunji, tidak ada yang bisa melindungimu. Begitukah? Tuan Muda Fair, Anda benar-benar punya kehadiran yang luar biasa. Panjang umur dia baru saja datang. Tuan Muda Fair, semangatmu tinggi sekali hari ini. Acara pembukaan besar sudah di depan mata. Berada di sini, melakukan hal seperti ini bukankah tidak pantas? Jangan pikir aku takut padamu. Mulai hari ini, ayahku akan duduk di meja yang sama dengan ayahmu. Jadi kamu sadar bahwa ayahmu duduk di meja yang sama dengan saya. Katakan padaku, jika ayahmu tahu bahwa di hari pembukaan besar, kamu melakukan aksi seperti ini. Menurutmu apakah posisimu sebagai pewaris akan aman? Konyol. Apa menurutmu ayahku akan mencabut status pewarisku hanya demi seorang wanita biasa? Ya, tunggu dan lihat saja. Tuan Muda Fair, upacara pembukaan akan segera dimulai. Jangan sampai kita melantur. Untuk kalian semua, kita akan selesaikan urusan ini The nanti. film was translated and Huang narrated Chengcheng, by M. Media. sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Fan sekarang. Atau kamu tamat. Kamu yang sudah tamat. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Huang Chengcheng, kamu hanyalah orang biasa. Bisakah kamu berhenti bersikap sombong? Apa yang membuatmu merasa berhak bertindak seperti ini? Apa yang membuatmu merasa berhak bertindak seperti ini? Kak Chengcheng, saya minta maaf. Saya telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Ini bukan salahmu. Saya punya ide. Untuk acara potong pita sebentar lagi. Biarkan Yang saja yang naik ke atas. Bos Tian, Kakak Chengcheng hanya bercanda. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Benar Bos Tian. Terima kasih sudah membantu saya tadi. Tidak apa-apa. Biarkan yang naik untuk pemotongan pita. Baiklah. Dimengerti Nona Huang. Sesuai perintah Anda. Sesuai perintah Anda. Fan Jun, tadi kamu kemana? Saya tidak kemana-mana. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu? Siapa lagi? Kalau bukan dia. Itu tadi Huang Xianchen. Si anak ingusan yang sombong dan tidak tahu diri itu. Apel. Apa? Dia benar-benar berani menamparmu. Aku tidak percaya. Cheng bukan orang seperti itu. Siran, Benarkah apa yang mereka katakan bahwa kamu memukul Fan Jun? saya memang memukulnya. Saya memukul mereka berdua. Huang Xianchen, kamu sudah keterlaluan. Hanya karena Tuan Muda Val punya budi pekerti yang baik, dia tidak membalas perbuatanmu. Kalau saja orang lain, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Dia punya karakter yang baik. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tanyakan? Mengapa saya memukulnya sejak awal? Kenapa? Cian, upacara pembukaan akan segera dimulai. Aku tidak ingin bertengkar dengannya soal ini. Itu benar. Tuan Muda Fair, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas Hotel Haishua sekarang. Sudah waktunya untuk naik dan memotong pita. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini lagi. Potong pita. Dia tidak perlu pergikan. Tuan Muda Fair adalah pewaris keluarga Fair. Jika bukan dia yang pergi, lalu siapa lagi? Yang, kamu saja yang pergi. Yang, siapa Yang? Teman saya. Temanmu? Saya pikir dia adalah putri dari keluarga kaya. Di acara seperti hari ini, baik Siran maupun saya tidak memenuhi syarat untuk naik ke atas. Dan dia pikir dia bisa. Temanmu? Kamu jelas tidak memenuhi syarat untuk naik ke atas. Tapi kalau Siran ingin pergi, itu seharusnya tidak masalah. Siran, apakah kamu ingin pergi? Saya tidak mau. Cukup Huang Xianchen. Saya sudah cukup dengan omong kosongmu. Upacara pembukaan Hotel Haishou sekarang resmi dimulai. Sekarang, mari kita undang Direktur Grup Haishou ke atas panggung untuk pemotongan pita. Fan Jun, silakan pergi. Orang tua itu sedang menunggumu. Jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Wang Zhe, kamu ikut naik bersamaku. Saya, The film was itu benar. translated and Kita adalah narrated saudara. by M. Media. Mulai sekarang situasi di Longchen akan berada di bawah kendali kita. Bagus. Silakan Tuan Muda Fair. Yang, apakah kamu akan pergi? Jika kamu tidak pergi, saya yang akan pergi. Ayah, saya di sini untuk memotong pita. Serahkan Hotel Haishua kepadaku. Ayah bisa mengandalkanku. Dasar bodoh. Ayah. Apa yang sedang ayah lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? Berpikirlah dengan matang. Pikirkan apa yang sudah kamu perbuat. Saya belum melakukan apa-apa. Lupakan saja. Kita akan bicarakan ini nanti.
Mari kita potong pitanya dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Paman Fire, Tuan Muda Fire meminta saya untuk memotong pita bersamanya. Apa hakmu untuk ikut serta dalam pemotongan pita? Paman Fire, tidakkah paman pikir itu agak berlebihan? Ayah saya masih duduk tepat di sana. Lupakan saja. Saya pasti telah melakukan sesuatu yang membuat ayah kesal. Bersabarlah untuk saat ini. Apalagi yang sedang kamu lakukan? Ayah, saya adalah kepala grup Haisho. Saya yang akan memotong pita. Orang yang akan memotong pita oleh Nona Muda telah diatur secara pribadi. Apel. Baiklah. Jika Nona Muda yang mengaturnya sendiri, maka saya tidak punya kata-kata lagi. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah tamu misterius kita hari ini untuk melakukan pemotongan pita demi pembukaan grup high show kita. Dia adalah Nona Yang. Nona Yang, silakan. Tunggu. Ayah, apa haknya untuk memotong pita untuk saya? Tentu saja dia punya hak. Jika dia punya hak, maka bukankah saya punya hak yang lebih besar? Kamu pikir kamu siapa membandingkan dirimu dengan Nona Yang? Ayah, saya adalah putramu. Mulai saat ini, kamu bukan. Saya sudah memberitahu pengacara saya untuk menarik kembali semua aset atas nama kamu dan mencabut hakmu sebagai ahli waris. Itu benar. Setiap bisnis atas nama Fan Jun telah diganti namanya. Nama barunya adalah Shi Yang. Ini tidak mungkin. Wang Zhe, cepat minta ayahmu untuk memohon demi saya. Ayah, sudah cukup. Jangan bantu dia. Sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Saya sudah menarik kembali semua aset atas nama kamu. Dan di saat yang sama, mencabut statusmu sebagai ahli waris. Apel. Yang. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memiliki pengaruh yang begitu luar biasa? Saya tidak tahu. Kak Cheng Cheng menyuruh saya melakukannya. Huang Shenzhen. Mungkinkah dia? Mustahil, itu benar-benar mustahil. Siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Pengawal. Seret mereka berdua keluar. Ayah. Ayah. Nona Yang. Mulai hari ini, aset mereka semuanya dialihkan ke namamu. Posisi tertinggi di Hotel Haishuo sekarang milikmu. Saya tidak bisa menerima itu. Tidak masalah. Saya akan mengirim tim manajemen profesional untuk membantumu. Baiklah. Silakan. Baiklah. Yang, selamat. Mulai sekarang kamu akan diperhitungkan. Nona Yang, saya tahu Anda luar biasa sejak awal. Di masa depan saya harap Anda akan menjaga perusahaan kami. Jangan khawatir Bosye. Betapa ia dulu memanjakan kami. Kami akan menunjukkannya nanti dia memang seperti itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Cheng Cheng, mungkin ini terakhir kalinya aku menanyakan hal ini padamu. Aku akan bertunangan. Apa? Bertunangan. Dia itu seorang sosialita kaya. Pasangan yang sempurna untuk saya. Awalnya, saya pikir kamu berbeda dari yang lain. Saya tidak menyangka. Sebagai sahabat terbaik saya,
Kamu pasti harus memberiku angpau besar. Benar. Tidak masalah. Saya akan mengirimkan undangan padamu saat waktunya tiba. Bagus. Cheng Chen, apa tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Bahagia. The film was translated Selamat menikah. and narrated by M. Cheng Chen. Media. Saya ada urusan jadi saya pergi sekarang. Saya selalu menganggapnya sebagai sahabat terbaik saya. Tapi mengapa rasanya seperti ada bagian dari diri saya yang hilang sekarang? Cheng Chen, kamu sudah memancing orang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Satu-satunya cara saya bisa melindungimu seumur hidup adalah dengan memasuki pernikahan ini. Saya akan menikah. Ini adalah perpisahan terakhir kita. Selamat tinggal. Nona Huang, Hari ini adalah pernikahan Siran. Apakah kado besar yang saya minta untuk disiapkan sudah siap? sudah siap. Bagus. Sudahkah kamu mencari tahu siapa yang dinikahi Siran? Ketemu. Saya menemukannya. Tian Shen. Tian Kunji. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona muda. Saya memang menemukannya. Tapi wanita ini, saya sudah mengasingkannya ke luar negeri. Saya tidak menyangka dia telah menjadi pion bagi modal asing. Siapkan mobil segera dan pergi jemput dia. Ya, Keluarga lain. Siran kamu terlihat sangat tampan dengan setelan itu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Bu Siran, jangan lupa. Konsorsium asing di belakang saya bisa membuat Huang Chengcheng lenyap dalam sekejap. Satu-satunya alasan dia masih hidup hari ini adalah untuk menyaksikan hari ini, di mana saya menikahi pria impian saya dan menikahi pangeran tampan saya sendiri. Jangan mengecewakan saya. Selama kamu melepaskan Cheng Chen, saya tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, kalau begitu biarkan upacara dimulai. Tersenyumlah sedikit. Saya secara khusus mengundang Del dari konsorsium asing untuk menjadi saksi kita. Tuan Gu Siran, apakah kamu menerima Nona Tianshan sebagai istrimu? Dalam kemiskinan maupun kekayaan? Dalam keadaan sakit maupun sehat? Saya, Saya keberatan. Cheng Chen. Huang Chengcheng, apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk menghentikan pernikahan ini jelas. Siran, kamu dipaksa oleh bajingan ini. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Huang Chengcheng, kamu benar-benar ingin mati ya? Kamu datang mencari masalah padahal kamu bisa saja menjauh. Bukankah sudah saya peringatkan? Jangan menyentuh orang-orang di sekitar saya. Apa kamu sudah lupa? Apa hakmu untuk memperingatkan saya? Biar saya beritahu. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Gusiran. Dan saya bertekad untuk menikahinya hari ini. Jangan menatap saya dengan tatapan menantang seperti itu. Jangan berpikir hanya karena Tian Kunji mendukungmu. Kamu bisa berbuat sesukamu. Sekalipun dia ada di sini hari ini, saya tetap akan menjatuhkannya. Siapa yang rencananya akan kamu jatuhkan? Tianshan, saya mengirimmu ke luar negeri. Dan kamu masih berani kembali. Keluarga Tian yang kecil. Lupakan saja. Saya beritahu kamu. Dengan status saya saat ini, kamu tidak bisa menyentuh saya. Cheng Chen, cepat pergi dari sini. Bahkan jika saya kembali, nasib saya tetap akan dinikahkan. Siapa yang bilang itu takdirmu? Bahkan jika itu benar. Kalau begitu, kenapa tidak menikah denganku? Cheng Chen, di balik Tianshan, Grupai itu, perusahaan kelas dunia. Tianshan sudah berjanji pada mereka akan membantu mereka mengakuisisi aset dari 3 keluarga besar di Longchen. Jadi jangan keras kepala kali ini. Pergilah sekarang. Huang Chengcheng, jika dia Tian Kunji adalah latar belakangmu, maka biar saya beritahu kamu sekarang. Itu jauh dari cukup. Kurasa kamu salah paham. Justru sebaliknya. Akulah yang menjadi latar belakang Tian Kunji. Apa? Tian Kunji, kamu mempertaruhkan seluruh keluarga Tian hanya untuk satu orang. Apakah kamu menentang grup lain? Terus kenapa? Saya ingin lihat siapa yang memberimu keberanian. Tianshan adalah perwakilan kami di Longchen. Siapapun yang berani melawannya, berarti melawan saya. Terima kasih, Ketua. Huang Chengcheng teruslah bersikap sombong.
Mengapa kamu tidak bicara apa-apa sekarang? Berlututlah. Dan minta maaf kepada ketua. Kamu menyuruh siapa untuk berlutut? Kakak. Saya salah, Tuan. Tuan. Dia adalah kakak perempuan saya. Dan orang yang akan mengelola industri keluarga Huang bersama saya di masa depan. Beraninya kamu menindasnya. Saya tidak tahu. Maafkan saya salah. Saya akan pergi sendiri. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Bawa pemandangan buruk ini. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Cheng Chen. Tidak, Nona Huang. Kenapa tiba-tiba kamu memanggilku begitu? Rasanya canggung sekali. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu punya latar belakang yang begitu kuat? Sudah kubilang sebelumnya. Kamu saja yang tidak percaya padaku. Kamu bilang tadi bahwa kamu bersedia menikah denganku. Apa kamu serius? Dalam hidup ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dirimu.